orang Yahudi kan meyakini cuma Nabi Musa yang nabi, satu-satunya nabi cuma Nabi Musa yang dipercayai. Ya, Bang Jawis ya. Saya itu suka orang berpendapat asalkan menurut keyakinannya, tidak masalah gitu loh. Tapi kita kan nanti apa ya, nanti misalnya saya itu tidak paham, pingin tahu, ya saya tanya terus gitu. Torah itu untuk Bani Israel, dan siapapun yang ingin menggabungkan diri ke dalamnya disebut bagian dari Bani Israel, disebut dengan Gesadek begitu. Tetapi tidak semua orang mau dan tidak semua orang mampu untuk melakukan Torah ini. Nggak membingungkan, dan dia juga nggak pernah menjawab dengan tuntas. Dia selalu berlindung di balik bahasa Ibrani. Dia jadi ateis. Artinya kalau kamu ateis, kamu nggak punya agama dan kamu nggak punya kitab. Nah sekarang kamu sebagai ateis membawa-bawa Torah. Nah ini kan membingungkan. Maaf mas, masih saya. Di Islam semua nabi itu diceritakan dan secara poin-poinnya ya di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga riwayat-riwayat yang menceritakan tentang nabi-nabi. Bagi yang suka tolong like and share. Al-Quran. Ya sama aja, mau saat ini atau saat itu. Kalau ditanya apakah saya percaya Torah, ya kalau sudah ditafsir oleh orang Kristen ya nggak percaya. Apalagi yang sudah diterjemahkan menjadi perjanjian lama, ya nggak percaya. Saya hanya percaya Torah dalam tulisan bahasa Ibrani. Kamu itu jauh, nggak sama kayak Om Billy. Om Billy itu orangnya konsisten, dia Yahudi, kan begitu. Ditanya jawab, ya kan gitu. Ketika ada pertanyaan yang diapa, ya oke, kita terhubung dalam satu dialog ya, artinya semi debat begitu kan, gitu. Cuma kan Om Billy itu dia konsisten, gitu Bang Billy. Ya kan? Nah kamu ini kan kadang berubah-ubah jadi ateis, jadi Islam, jadi Yahudi. Itu yang membingungkan gitu loh. Iya kan? Nah iya, berarti ini sudah pasti memang Hasem itu Taurat, Musa, memang untuk Israel murni itu. Gitu deh ya. Berarti di luar itu memang udah tidak ada hubungannya Musa itu, Taurat itu. Atau kalau memang mau ikut tidak apa-apa, tapi tidak ada paksaan. Yang penting mereka harus tahu sendiri, harus cari sendiri gitu, tanpa harus ada tuntunan. Di negara lain ada juga. Ya, kamu ke negara mana? Kalau Musa ini memang saya murni untuk Israel itu. Nah, untuk lain itu memang sudah memang tidak ada, sudah memang total udah gitu. Bro, nggak usah ambil serius bro, PL bro. Nggak usah ambil serius Torah bro. Oh iya, oke. Tidak bertentangan, Yehoshua bin Nun sebagai Masyoret Moshe atau tangan kanannya Moshe itu baru menjadi pemimpin secara sah ditahbiskan ketika Moshe sudah dekat ajalnya. Begitu. Jadi Moshe sudah mau meninggal. Dia sudah tahu, oh sebentar lagi saya akan meninggal, begitu. Lalu dia melantik Yehoshua bin Nun dan menjadikannya sebagai penerusnya, begitu. Jadi Yehoshua bin Nun itu tugasnya menavigasikan Bani Israel kepada Aras Habarit atau tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Israel. Sejak kapan saya bilang saya bertanya yang ditafsir oleh orang Kristen? Kamu jangan lagi lempar batu ke orang Kristen gitu loh. Iya kan? Kan tidak ada hubungannya dengan Kristen ini. Ini kan saya bertanya murni ke kamu gitu. Karena kamu ini nggak bisa dipegang gitu loh. Mana yang nggak konsisten gitu. Mana kamu kadang ngaku Yahudi, di sisi lain kamu katakan nggak percaya kitab manapun karena itu hanya dongeng. Kamu nggak percaya agama manapun, kamu memilih nggak beragama, menjadi ateis. Kan berubah-ubah ini kamu punya statement. Jadi ya sulit gitu loh dipercaya gitu, dipegang. Di satu sisi kamu katakan Bani Israel, di satu sisi kamu katakan kamu Bani ateis, kan bingung.
Jadi di dalam Torah itu semua perintah untuk Bani Israel. Seperti saya ini melakukan seluruh perintah Torah yang diwajibkan atas saya, seperti itu. Jadi masalah bangsa lain mau beragama Hindu, mau beragama Buddha, mau beragama Islam itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Hashem kepada saya. Ya iya. Aduh. Gitu. Sekarang giliran ditanya dia lempar ke Kristen. Ya kan? Bro, kita kalau disik kayak gini jadi bingung ya. Seharusnya kita hadirkan dulu guru ya si Yusak ini ya. Jadi kita bisa belajar seperti si Yusak ini. Oh, kamu baca dari LAI, pantesan aneh. Kalau Nabi bangkit berarti dia pernah mati ya? Apakah seperti itu? Terjemahannya salah. Makanya kamu belajar Torah kepada saya, jangan belajar Torah kepada perjanjian lama Kristen. Pasti keliru. Oke, ini sebagai pengetahuanku ya, dan saya ingin tahu pendapatnya Jawis. Nah, menurut saya gini Jawis ya. Memang nabi-nabi Israel itu seperti Musa diberi aturan dengan Tauratnya ya. Tapi nanti dari Ismail akan mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Aturannya Al-Quran, makanan-makanan yang halal, haram, perintah, larangan. Ini untuk seluruh bangsa. Gitu loh. Kalau Israel kan kamu sudah mengaku memang murni Hasem Israel, aturan Israel. Nah seperti itu menurut kamu ya. Nah menurut saya nanti di luar Israel itu kan dari Ismail ada. Nah ini kamu tidak percaya kalau seperti itu ya. Karena alasannya apa? Di Taurat tidak seperti itu. Oke, berarti kalau memang kamu tidak percaya tentang Ismail, Nabi Muhammad gitu, berarti murni memang Hasim hubungannya dengan Israel, dengan Musanya. Di luar itu udah terserah mereka, udah mau selamat mau enggak. Nah, seakan-akan gitu kan ya. Dan bukan seakan-akan, memang gitu ya. Secara pemahaman Taurat itu ya. Ya setiap orang memang beda. Setiap orang itu tidak harus sama. Setiap orang memiliki perbedaan. Apalagi usia saya juga berbeda dengan Om Billy, gitu kan ya. Jadi kalau disama-samakan tidak bijak juga. Iya, nggak konsisten dia bang, ya kan? Karena waktu itu dia pernah mengaku sama saya bahwa dia ini tidak percaya kitab manapun dan memilih untuk tidak percaya ke agama manapun. Dia memilih untuk tidak menjadikan agama manapun. Dia memilih menjadi ateis, gitu loh. Dia tidak percaya kitab suci manapun, termasuk Torah. Karena dia katakan itu semua adalah dongeng. Nah, di sisi lain dia seperti ini, ya kan, mengatakan dirinya adalah Bani Israel. Kan membingungkan, nggak konsisten kan, gitu. Ya baiklah bro. Soalnya orang Yahudi kan meyakini cuma Nabi Musa yang nabi, satu-satunya nabi cuma Nabi Musa yang dipercayai. Jadi tadi saya mau mengkorek di mana juga di ayat ulangan tadi yang saya bacakan itu akan bangkit begitu. Maksud saya apakah nabi itu sudah dibangkitkan atau belum? Dan Anda tadi mengatakan itu sudah dibangkitkan jadi asisten Nabi Musa. Tetapi di kitab-kitab yang Anda miliki nama Yesua dengan ciri-ciri yang disebutkan di ayat ulangan itu tidak terdapat dengan ciri-ciri yang disebutkan itu. Begitu. Maksud saya ini nubuatan ini di ayat ulangan ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa. Ya kan sangat jelas di ayat ulangan 18 itu bro. Begitu. Ya enggak Jawis, kamu tuh memahami orang itu yang umum saja. Maksud dibangkitkan akan diutus gitu loh. Jadi bukan seperti yang kamu sebenarnya kamu paham, ya itu kamu jelaskan gitu. Kalau saya pribadi Jawis ya, Bang Jawis ya, saya itu suka orang berpendapat asalkan menurut keyakinannya, tidak masalah gitu loh. Tapi kita kan nanti apa ya, nanti misalnya saya itu tidak paham, pingin tahu, ya saya tanya terus gitu.
Torah itu untuk Bani Israel, dan siapapun yang ingin menggabungkan diri ke dalamnya disebut bagian dari Bani Israel, disebut dengan Ger Sadek begitu. Tetapi tidak semua orang mau dan tidak semua orang mampu untuk melakukan Torah ini gitu. Mereka harus punya komitmen yang kuat untuk melakukan Torah ini begitu. Jadi Torah itu untuk Bani Israel, untuk sebuah bangsa. Nggak membingungkan, dan dia juga nggak pernah menjawab dengan tuntas. Dia selalu berlindung di balik bahasa Ibrani. Itu aja yang dia. Dia nggak perlu inti dari persoalan, nggak perlu bagi dia. Bagi dia bisa menjawab, udah bisa menjawab, bisa menutup dengan bahasa Ibrani, sudah selesai. Padahal intinya bukan di situ. Oh, berarti kalau Hasim ke Israel memang ketat banget gitu. Kalau untuk lainnya, ya terserah yang mau, yang kuat gitu. Begini, Jewis. Saya tahu kan kalian itu, saya hargai kalian itu sebagai seorang yang penganut Yudaisme. Kan begitu. Nah, cuman saya tidak mau menyamakan kamu dengan siapapun. Ya kan? Yang membuat bingung ini kan dirimu sendiri. Di satu sisi kamu mengatakan kamu nggak percaya dengan Torah, kitab suci manapun, karena itu bagian dari cerita dongeng saja. Iya kan? Nah, kemudian kamu katakan kamu nggak memilih agama manapun, kamu memilih jadi ateis. Artinya kalau kamu ateis, kamu nggak punya agama dan kamu nggak punya kitab. Nah, sekarang kamu sebagai ateis membawa-bawa Torah. Nah, ini kan membingungkan bagi saya. Terserah kamu mau jadi seorang ateis, seorang Yudaisme, seorang apalah begitu ya. Ya enggak, bagi saya enggak apa-apa, itu hak kamu gitu kan. Cuman maksudnya saya ingin meminta kejelasanmu gitu loh. Ya kan, pengakuanmu ini yang mana yang benar gitu. Kalau kamu bertanya apakah saya percaya Torah atau tidak, jawaban saya adalah saya tidak percaya terhadap perjanjian lama Kristen yang diterjemahkan oleh mereka itu. Saya nggak percaya, apalagi mereka menafsirkan segala macam. Kan terjemahan itu memakai tafsir juga. Jadi apakah saya percaya terhadap Taurat yang ditulis oleh orang Kristen? Oh tidak. Bahkan nama Tuhannya pun salah tulis di situ. Begini bro, bukankah ayat ulangan 34 ini dan 18 sampai 18 dan 11, 12 itu, bukankah itu semua kitab dari Taurat itu bro? Supaya tidak bingung, saya pun juga tidak bingung dan Anda pun juga tidak bingung. Kalau bawa-bawa nama LAI lagi, ini sangat membingungkan lagi. Begitu. Orang Islam sering loh membaca perjanjian lama Kristen lalu menafsir dengan seenak mereka sendiri. Padahal mereka tidak tahu, tidak paham bahasa aslinya seperti apa. Tidak paham halakha, perush, dan masara gitu. Jadi aku rasa masalah tafsir-menafsir ini sudah sangat umum di dunia perdebatan. Tetapi mana yang paling akurat itu dibuktikan oleh waktu. Saya sudah tahu, iya kan? Karena kamu sendiri mengatakan bahwa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sesuka-suka hati mereka. Itu makanya saya sendiri tidak mau terlalu memaksakan kamu berangkat dari yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kan gitu. Saya cuma menuntut kamu karena kan kamu mengaku kepada saya bahwa kamu seorang ateis. Ya kan, artinya kalau ateis ini tidak punya agama dan tidak punya kitab. Kan gitu. Itu yang saya tanyakan dari kamu. Bang, Mesias yang ente tunggu itu menurut penafsiran kami itu Dajjal, Bang. Dajjal. Kalau di dalam Torah, Nabi itu hanya Moshe. Aturan makanan sudah jelas tidak bisa dirubah sampai selama-lamanya. Jadi, masalah aturan peribadahan mengenai Shabbat dan Mu'addim itu nggak ada yang bisa menambah, nggak ada yang bisa mengurangi. Makanya Torah itu akan berlaku sampai kiamat nanti. Nah iya nih bang, perlu dipertanyakan juga kan gitu loh. Ketika kita bertanya sesuatu, dia hanya pamer kelihayan dia dalam berbahasa Ibrani. Kan kita nggak ngerti dia ngomong apa. Kan gitu, benar atau enggak kan kita nggak ngerti. Masalahnya kan lawan dialognya nggak ngerti bahasa Ibrani. Kan begitu. Nah, saya kasih analogi, misalnya saya sedang berdialog dengan Aderion. Ketika saya diberi bahasa Batak, saya nggak ngerti bahasa Batak itu kayak apa, mereka ngomong apa. Nah sama juga ini dengan si Jewis gitu loh. Ketika kita tanya, dia hanya Israel
Kan kita nggak ngerti itu benar apa enggak, ucapannya kan nggak ngerti masalahnya. Ini yang jadi problem kan. Di dalam Davorim itu tidak pernah dikatakan ada seorang Novi yang bangkit. Kalau bangkit berarti mati dulu lalu nanti dia hidup lagi seperti zombie gitu. Tidak ada. Di dalam Torah tidak mengatakan seperti itu. Di dalam bahasa aslinya tidak mengatakan seperti itu. Barusan yang kamu katakan itu seperti bahasa Nabi kayak. Ya itulah makanya dia berlindung dengan bahasa Ibrani dan balik-balik nanti berlindung dengan Kohani, Kohen Gadol. Untung dia nggak ada Kohen Gadol imam besar. Seharusnya dia punya link untuk menghubungkan kita dengan Kohaninya ya, siapa ya? Baiklah kalau begitu bro. Jadi bagaimana bisa nggak Anda membacakan dengan teks aslinya dan Anda terjemahkan sendiri, di mana di ayat ulangan 34, 11, 12, 18, nah di situ, dan Anda menerjemahkan sendiri dan Anda juga baca teksnya sendiri. Bisa nggak supaya tidak ada kekeliruan begitu? Enggak, saya cuma ingin tahu beneran ini Bang Jawis ya. Karena yang saya tahu, ketat banget Hasim ke Israel itu. Sehingga ada kata-kata tidak boleh menyembah Tuhan lain. Bunuhlah mereka itu. Kalau ada yang mengajak menyembah Allah lain. Nah, ini kan ketat banget. Ternyata untuk yang di luar suka-suka mau lo gitu. Mau selamat, mau mampu nggak kamu? Nah, sekarang kan cuma gitu aja kalau ke orang lain itu ya. Gimana orang mau menemukan kebenaran kalau cara seperti itu? Cuma satu kaum yang ditekan, yang lain biarin aja lah. Ya, cari-cari sendiri. Nah, gitu. Nah iya, berlaku untuk Israel, bahkan Taurat itu berlaku sampai hari kiamat dulu. Kok bisa Hasem itu tidak mengatakan kepada Musa, nanti teruskan ini, dunia harus tahu tentang aku? Masa nggak seperti itu? Ya, atau memang ada, tapi kenapa kok cuma Israel yang sangat ditekankan itu? Untuk yang lain kan, ya, kalau ke Israel, kalau saya seakan-akan disuruh milih. Kalau iya mau ikut ya iya, silakan. Kalau udah kuat ya enggak. Nah saya kan gitu. Ini kan menurut saya itu kok bisa seperti itu gitu loh. Kalau orang membaca kalimat itu secara literal, dibangkitkan, itu artinya apa? Kalau orang Kristen percaya kalau itu Yesus, makanya itu kan terjemahan versi mereka. Kenapa nabinya dibangkitkan? Oh, itu Yesus berarti. Ini memang sudah settingan dari LAI, tapi kan kamu nggak tahu, nggak sadar kalau LAI menyeting seperti itu, gitu. Ada lagi Daniel 9 ayat 24 dan 26. Di situ ditulis yang Maha Kudus. Dia menulis seolah-olah itu Tuhan yang diurapi kepalanya, padahal yang diurapi itu batu. Yang diurapi itu adalah Kodesh Kodeshim, itu artinya ruangan yang maha suci, tetapi diterjemahkan yang maha kudus begitu. Soalnya orang Kristen nanti akan mencocokkan, wah itu yang maha kudus Yesus itu, gitu seperti itu. Makanya LAI itu jangan dipercaya. Kalau kita mau baca dari teks aslinya. Satupun kalimat dari LAI itu harus dicurigai. Di dalam Torah tidak ada kata Judaisme. Di dalam Torah hanya ada kata Bani Israel. Dan jadi Bani Israel itu terikat kepada 613 miswat yang ada di dalamnya, yang dilakukan secara teamwork atau kerjasama begitu. Jadi kalau mengatakan Judaism itu siapa sih yang kasih label Judaism itu? Itu kan kata-kata modern sekali ya. Nah, kalau di dalam Torah Bani Israel, saya menggunakan original yang ada di dalam Torah, tidak mau menambah, tidak mau mengurangi. Iya, maksudnya kalau orang akademis itu dan punya wawasan, ya kan, ya paling tidak bisa diceritakan, didefinisikan, hubungkan ya dengan sejarah dari Yakub, Abraham dan lain sebagainya, kan gitu. Saya juga nggak paham dan bingung saya ini sama si Jewis, kan begitu. Padahal kami ini kan memang serius gitu loh, ingin berdialog gitu kan. Artinya menambah wawasan kita juga. Ya nggak ada juga yang mau memaksakan dia untuk percaya kepada Nabi Muhammad atau Al-Quran. Memang siapa yang mau memaksa dia untuk percaya itu, ya kan? Gitu. Cuman kan apa salahnya? Artinya sudah masuk di sini kan kita siap berdialog gitu kan? Ya, ketika dia mengatakan Bani Israel, kami juga
percaya kepada Bani Israel gitu loh. Ya, kitab kami itu mewartakan tentang Bani Israel adalah keturunan Yakub, begitu kan Bang? Ini kan cuman susah. Iya, tapi kan maksudnya seperti apapun pasti orang paham. Bukan mati dibangkitkan, bukan. Maksudnya Musa kan diutus, gitu loh ya. Manusia dia. Nanti akan ada juga selain Musa yang menerima ajaran dari Tuhannya untuk umatnya, gitu maksudnya. Akan ada, kan mungkin seperti itu pemahamannya. Ya menurut kamu gimana itu maksudnya? Lalu siapa orangnya nanti? Yang namanya Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim itu semuanya Torah. Semuanya Torah tanpa terkecuali. Jadi mau bertanya apapun tentang Torah, tanyalah kepada saya dan saya akan menghadirkan pasuk atau ayatnya. Saya nggak nanya kamu tentang ya di dalam Taurat, di dalam inilah terikat itu dan terikat ini. Nggak nanya itu saya, dan saya nggak ngerti juga apa yang kamu ngomong itu. Percuma kamu cerita itu gitu loh. Ya kan saya cuma mau menuntut kamu tentang pengakuan kamu bahwa kamu itu tidak percaya agama manapun dan kamu tidak percaya kitab manapun dan kamu memilih menjadi seorang ateis. Itu yang saya tanyakan gitu loh. Ya kan? Nah, artinya ini kan membingungkan kamu. Ketika kamu mengaku sebagai seorang ateis dan kamu mewartakan tentang berita Torah dan mengaku sebagai Bani Israel, kan ini perlu dipertanyakan, diragukan, bro. Begitu kan? Apakah saya pernah mengatakan ateis? Saya hanya berkata bahwa saya tidak percaya kepada Torah yang telah ditafsir atau diterjemahkan oleh orang Kristen. Kan saya sudah bilang ke kamu seperti itu. Apa kurang jelas begitu? Nah, kalau Torah dalam bahasa aslinya, apakah saya pernah berkata saya tidak percaya kepada Torah dalam bahasa aslinya? Apakah pernah kamu dengar saya seperti itu? Oh, kalau Masyiah itu nggak perlu ditunggu-tunggu, Pak. Masyiah itu sekarang juga masih hidup orangnya, karena udah ke 133. Aharon itu yang pertama, anaknya itu yang kedua, cucunya yang ketiga, terus sampai sekarang 133. Baiklah, ini saya tanyakan masalah ayat di Ulangan ayat 10 sampai 18 itu. Bisa nggak Anda bacakan teks aslinya dan Anda pun juga yang terjemahkan supaya kami mengerti apa yang dimaksud dan tujuan di ayat itu. Di mana di ayat itu terdapat akan ada nabi muncul. Dan Anda pun juga sudah menjawabnya kalau yang nabi yang akan muncul itu adalah asisten Nabi Nuh. Coba Anda bacakan ya. Begitu Mr. Ishak. Dibacakan di ayat Ulangan ayat 10 sampai 18 dan Anda pun juga yang mengartikannya supaya kami mengerti. Soalnya bahasa Yunani kami tidak mengerti. Begitu Mr. Ishak. Ya di sini memang kamu bercerita seperti itu. Tapi masa waktu itu kamu tidak seperti ini berbicara kepada saya. Gitu loh. Saya tidak mungkin mengada-ngada cerita. Pengakuan kamu itu kamu menjadi seorang ateis, bukan tidak percaya yang diterjemahkan oleh Kristen, enggak, gitu loh. Dan waktu itu kita tidak ada hubungannya dengan Kristen, gitu. Dan saya kan, kamu tahu sendiri, nggak pernah mau mencampuri ketika ada dialog antara Yahudi dan Kristen. Itu kapasitas kalian kan, bukan kapasitas saya untuk mencampuri itu. Yang saya tuntut kan bukan itu. Saya hanya butuh pengakuan jujur kamu. Kamu ini ateis, Yahudi, atau apa? Kan gitu. Itu saja sih. Kok bertolak belakang Pak dengan rabi-rabi Yahudi yang membahas masalah Mesias ini Pak? Iya benar deh. Ini nyebut Samsung, Sanyo, Panasonic lah, aduh pening kepala. Jadi kita ya nambah ilmunya dikit-dikit deh ya. Cuma ngerti-ngerti
Nah, saya nambah ilmu ini, yod hepahe barusan kayak bahasa India lagi ada malah Yahweh, jadi yod hepahe nggak ada tulisan Yahweh ada. Ya tapi dia nggak nyentuh intinya, itu yang jadi perlu. Kita kan perlu intinya, nggak perlu kita kalau mau, ya benar kata Ade, kalau kita mau berdiskusi dengan orang Batak kan kita nggak akan ngerti. Kalau dia pakai bahasa Batak, hanya berlindung dari bahasa Batak. Iya, jadi gimana? Aku nggak pernah bilang Nabi dibangkitkan loh. Kalau Nabi dibangkitkan, Itulah bang. Ya inilah si Jewis ini bang. Itu loh. Ya begini loh bang. Dia cuma datang di sini menunjukkan kepada audiens. Ini loh, saya jago berbahasa Ibrani. Itu aja bang. Maaf masih saya. Di Islam semua nabi itu diceritakan dan secara poin-poinnya ya di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga riwayat-riwayat yang menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti begini. Dulu ada sahabat Nabi Musa yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan alam semesta ini tidur?" Nabi Musa tidak berani menjawab. Dia berpikir, seandainya Tuhan itu tidur, masa sih Tuhan tidur? Seandainya Tuhan itu tidak tidur, masa sih tiap hari begadang gitu kan, tidak tidur-tidur? Nah, akhirnya Nabi Musa tidak berani menjawab. Nah, terus Nabi Musa bilang kepada sahabatnya, "Datanglah kembali besok, aku akan menanyakan langsung kepada Hashim," gitu kan, kepada Allah. Apakah ada cerita itu di dalam Taurat atau enggak, ilmu tafsir Taurat atau enggak riwayat Taurat, ada tidak? Kalau di Al-Quran memang tidak ada, tidak diceritakan, tetapi di dalam riwayat diceritakan itu, Pak. Itu Mas, ada nggak itu di dalam Taurat diceritakan seperti itu? aku nggak pernah bilang Nabi dibangkitkan loh. Kalau dibangkitkan berarti dia pernah mati lalu dia hidup lagi seperti zombie begitu. Tetapi di dalam Torah itu yang dimaksud Nabi Akim Laham itu adalah Yoshua bin Nun yang nantinya akan menjadi pemimpin. Nabi di situ diartikan pemimpin begitu. Jadi Nabi itu artinya adalah agent atau utusan gitu. Nah, utusan yang seperti apa? Siapa yang mengutus? Moshe yang mengutus. Moshe mentahbiskan Yoshua bin Nun, dan Yoshua bin Nun menavigasikan Bani Israel supaya sampai kepada Aras Habarit atau tanah yang telah dijanjikan, Aras Israel. Ya, maksud saya Anda bacakan itu di ayat ulangan supaya tidak salah paham. Soalnya saya membaca tadi Anda mengatakan itu terjemahan LAI. Jadi saya minta supaya Anda yang membacakan di ayat ulangan itu di ayat 10 sampai 18 supaya tidak terjadi salah paham lagi. Supaya kami yang pendengar itu bisa mengerti juga apa yang dimaksud di ayat itu. Begitu maksud saya, Bro. Nah, sekarang nambah lagi deh. Kalau kata adek dulu dia nggak percaya Torah kan. Sekarang dia berlindung di balik kata literal. Semua yang disampaikan Torah katanya hampir tidak ada yang literal. Jadi apa yang mau dibaca di Torah kalau nggak ada yang literal, nggak ada yang ngerti. Kalau ke Israel iya, ketat banget. Tapi kalau ke bangsa lain diberikan kebebasan untuk memilih, dan beberapa di antara mereka memilih Torah dan masuk ke dalam Torah. Memang iya, kalau ke Israel itu ketat banget. Tetapi kalau ke bangsa lain diberikan pilihan. Karena manusia itu kan punya hikmah bin nad'at, memiliki hikmat, memiliki intelijensi dan pengetahuan, dan bisa mengetahui, bisa mempelajari metode-metode untuk mengetahui baik dan jahat, benar dan salah. Buncan ring madura o matao. Di dalam Torah dikatakan Torah itu berlaku bagi Bani Israel, yaitu Bani Ya'qub dan Gersadek, seperti itu. Karena dikatakan Torah ahad, umishpat ahad, yihya lakham walajer hagar ittakham, seperti itu. Nah, diberi kebebasan, apakah tidak seperti ini?
Saya mengutus Musa untuk Israel. Ditekan oleh Musa itu. Tapi untuk Israel saja. Loh kok bisa kalau ke seluruh dunia itu tidak ada seperti itu. Gitu loh. Ini apa ya? Seakan-akan Hasyim itu biar Israel saja yang selamat. Jadi Musa harus berjuang, tuntut, bahkan bunuh kalau tidak menyembah Tuhan yang dikenalkan itu. Nah, tapi kalau negara lain, tidak ada itu, wong itu ciptaannya lain. Seakan-akan gitu. Jadi apa ya? Kalau ke Israel ketat banget, berjuang banget nabinya untuk yang lain. Padahal kan negara itu besar banget kan. Udah mau tahu kek, mau mengikutin kek, kalau udah kuat ya biarin, nggak usah ikut. Nah seakan gitu. Iya, lebih baik saya diajari bahasa Madura nih. Iya, berarti kalau di luar Israel nggak peduli, udah gitu. Ada orang Kristen yang meyakininya matinya itu mati lalu dibangkitkan supaya cocok dengan kisah Yesus begitu. Karena itu kan terjemahan LAI. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu dan terjemahan Kristen memang rata-rata begitu. Kamu kan nanya saya percaya Torah atau enggak. Saya jawab saya nggak percaya Torah yang diterjemahkan menjadi perjanjian lama atau ditafsir oleh orang Kristen. Itu jawaban saya. Itu adalah jawaban saya. Jadi kalau Torah itu dalam bahasa asli percaya nggak saya? Percaya dong. Gitu. Coba kamu kirim ayatnya, japri ke saya, nanti saya carikan untuk kamu. Dan kamu harus mempelajari juga nama-nama judul ayat dalam bahasa aslinya. Jangan diterjemahkan. Saya benci sekali mendengar nama-nama yang diterjemahkan oleh LAI itu. Kamu kan nggak mau kan surat Al-Baqarah itu, aku bilang, buka surat sapi betina kan begitu. Kan nggak lucu kan? Dan terjemahan Kristen tuh salah lagi untuk nama-nama ayatnya. Terus dulu yang berbicara kepada saya bahwa kamu sudah tidak memilih agama manapun, sudah tidak memilih kitab suci manapun. Ini gimana ini? Ya kan? Artinya di sini membuktikan bahwa kamu itu omonganmu itu nggak bisa dipegang. Itu loh. Nggak bisa dipegang omonganmu itu. Kamu kan hanya pamer-pamer bahasa Ibrani. Ya kalau saya kamu ajak bahasa Ibrani, saya kan nggak ngerti juga kamu ngomong apa itu. Benar apa enggak saya nggak ngerti. Cuman kamu yang tahu. Ya namanya kalau cuman kamu yang tahu kan suka-suka kamu mau ngomong apa kan begitu. Ya aku bercerita seperti itu, maupun sekarang, maupun dulu, maupun di masa depan, aku akan mengatakan bahwa aku tidak percaya terhadap Taurat perjanjian lama. Tetapi kalau Torah dalam bahasa aslinya, yang tidak dibaca secara hyperliteral teks, ya itu yang saya kerjakan. Nah, asa wa nishma itu bisa dikerjakan, semua itu. Tetapi kalau tafsiran orang Kristen yang nama Tuhannya bahkan salah penulisannya, masa saya harus percaya itu? Kan lucu, aneh, gitu. Kalau kamu baca di dalam Torah, Kohen Hamashiach, itu artinya imam yang diurapi. Tidak ada tertulis di dalam Torah, Hamelech Hamashiach. Jadi, di mana di dalam Torah ditulis raja yang diurapi? Ada nggak raja yang diurapi? Tapi kalau imam yang diurapi, saya bisa kasih sumbernya, ada 4 ayat di dalam Torah. Oh, berarti ada ateis yang ini ya, ateis yang nggak percaya perjanjian lama ya, gitu kan? Berarti ada juga ateis Yudaisme gitu ya? Udah sarapan dulu wis, sarapan dulu, minum teh dulu aja, ya kan? Itu masalahnya bingung gitu loh. Ya kalau saya sih intinya satu, saya sulit percaya ceritamu itu. Gimana file mau dimasukkan di sini ya, dari segi dokumen ya? Baik bro, begini, dengan apa yang ada di ayat ulangan itu, ya seperti ini yang kita dapatkan. Kalau kami mau membaca dengan teks aslinya, kami kesulitan, begitu. Dan apa yang kami baca dengan apa adanya yang kami dapatkan di kitab Taurat itu, atau terjemahan ini apa adanya. Nah, maksud saya, kalau misalkan Anda membacakan ayat-ayatnya, membacakan dengan tes-tesnya,
Anda sekalian juga menyebutkan ayatnya, misalkan ayat ulangan 33, ayat ulangan 18, 10, 18 begitu yang Anda sebutkan supaya kami mengerti. Nah, kalau Anda cuma membacakan dengan bahasa Ibrani, nah kami kebingungan. Nah, ini perdialogan tidak akan ketemu. Begitu. Nah, saya sependapat ini. Kitalah pemilik Torah. Kitalah pemilik Nabi Isa dan semuanya itu. Kita ini otoritas pemilik Torah itu kita. Nah, itu loh. Kalau ini apa ini cuma datang ngaku-ngaku aja. Ya, itu boleh-boleh saja, karena Islam itu kan sebuah agama yang berdiri sendiri, sebagaimana Hindu berdiri sendiri, Buddha berdiri sendiri begitu. Jadi keyakinan orang Islam memang akidahnya seperti itu, ya memang harus diyakini seperti itu kalau mau jadi orang Islam. Tetapi kalau di dalam Torah, Nabi itu hanya Moshe saja. Nabi'im itu artinya orang-orang yang diutus oleh Hashem, seperti itu, tetapi tidak membawa syariat apa-apa. Karena hanyalah Torah itu hanya Torah itu aja yang menjadi syariat seperti itu. Jadi kalau orang Islam percaya terhadap 25 nabi atau 100.000 nabi misalnya, itu nggak masalah. Yang penting orang Islam menyembah kepada Allah, begitu kan. Tidak menyekutukan Allah, itu sudah cukup, itu sudah bagus banget. Yang penting sholat, puasa, udah cukup itu. Nah, kalau bagi Bani Israel yang penting adalah melakukan Shabbat, Mu'addim. Lalu 5 perintah kepada Hashem, 5 perintah kepada manusia, itu adalah perintah moralnya, seperti itu. Yang lain-lain adalah bumbunya, begitu. Tapi 613 perintah itu adalah semuanya penting. Tidak ada yang boleh istilahnya apa ya? Tidak ada yang boleh didiskriminasi. Perintah-perintahnya sama pentingnya. Cuman untuk peribadahan yang paling penting adalah Shabbat. Ke dokumen Pak Din, dokumen. Ini saya tanya terakhir ini ya Bang Jawis ya. Jadi intinya hanya yang masuk surga itu nantinya hanya orang Israel yang taat kepada Taurat gitu ya. Nah, misalnya saya juga biar berbagi ilmu. Kalau menurut saya yang beriman kepada Hasem melalui nabi-nabi yang diutus dia. Nah, kalau kamu memang sudah tidak ada nabi selain nabi selain Musa, berarti hanya Israel dengan Tauratnya yang selamat. Jadi seluruh dunia ini ya sudah. Yang tidak Taurat, Hasem, mentuhankan Hasem ini sudah salah sudah. Tidak masuk surga sudah gitu. Di dalam Torah tidak ada ayat namanya ulangan. Tidak ada ayat yang diulang-ulang begitu. Tapi adanya adalah Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Jadi kamu cari di antara 5 itu yang mana, begitu. Nanti saya akan hadirkan untuk kamu, karena saya tidak suka mendengarkan kitab Kristen dipopulerkan di sini. Apa ini Bang? Itu maaf kalau boleh tahu. Oh, kamu mengatakan saya membingungkan. Itu karena kamu tidak memahami Torah. Tapi kalau kamu memahami Torah, maka saya tidak membingungkan. Begitu. Saya sangatlah jelas menjelaskan seluruh pesukim di dalam Torah. Ya, untuk Bani Israel itu ketat, tetapi kepada bangsa lain tidak ketat gitu. Kamu mau milih agama apa? Silahkan cari yang cocok dengan kamu, kan seperti itu. Tapi kalau Bani Israel harus kepada Torah, begitu. Nah, banyak juga dari bangsa-bangsa lain yang memilih kepada Torah, dan itu sejarahnya tercatat dengan rapi, gitu. Jadi kalau misalnya Bang Tahta nih Islam, ya Islam aja gitu, nggak apa-apa. Kecuali kalau Bang Tahta nggak puas dengan Islam, pengen cari yang lain, ya silahkan cari, kan begitu. Tapi kalau bagi saya Bani Israel, jadi saya terikat kepada Torah ini, mau tidak mau, begitu. Apa kejelasan kamu tentang Torah? Ya, cuman kamu memperlihatkan bahwa kamu menguasai Ibrani begitu, kan gitu. Nah, kamu kan membingungkan karena kamu mengatakan kamu ateis. Ateis itu adalah orang yang nggak beragama dan nggak punya kitab suci, nggak beriman kepada kitab suci manapun. Itu yang membingungkan, gitu loh. Iya kan? Itu yang membingungkan, bukan masalah Torah, belajar Torah atau enggak.
yang membingungkan itu kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang ateis, nggak punya agama, ya kan? Bisa diartikan juga itu apa artinya tadi ayat yang Anda sebutkan itu surat apa? Misalkan Al-Baqarah kan itu artinya sapi betina. Ya kan, kami mengerti dan Anda pun juga mengerti begitu. Kalau Anda menyebutkan bahasa Ibrani seperti tadi, Anda saja yang mengerti, kami yang tidak mengerti. Nah, kan kebingungan. Begitu. Dan kami tidak mengetahui bahasa Ibrani, masalahnya di situ. Dan Anda kan bisa menguasai bahasa Ibrani dan bisa menguasai juga bahasa Indonesia. Lebih jelasnya kalau Anda menjelaskan sesuai bahasa Ibraninya dan mengartikannya. Contoh, saya memberikan contoh ini ya. Saya memberikan contoh kepada Anda ini. Surat Al-Baqarah yang dimana di situ dimaksud sapi betina. Nah, seperti itu supaya kami mengerti. Kalau di ayat ulangan itu tidak orang Yahudi tidak mengakui, lantas ulangan itu terdapat di kitab mana itu, bro? Ya kalau di luar Israel, Hashem memberikan kebebasan, silahkan pilih agama apapun asalkan kamu bertindak baik dan bermoral dan beribadah dengan cara yang benar, kan seperti itu. Kalau bagi Bani Israel, dia harus tunduk kepada Torah karena itu adalah perjanjian abadi. Dia nggak bisa lari dari situ. Ibarat Bani Israel itu sudah terkunci dengan Torah, nggak bisa dia lari. Kalau lari ya mungkin dia harus siap menanggung konsekuensinya, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, and share.